A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang hamba hormati alim ulama suluh bendang dalam nagari nan malam rintangan kitab siang tagak bapi tua nini mama nan gadang basa batua gadang babingka tanah basa babingka awun batua ikatan keluarga kapau Jabodetabek. Nini mama kalau di Minangkabau diibaratkan bak baringin di tengah koto nan ba ure subana tunggang nan ba pucuk sabana bule ure tunggang cukam kabumi pucuk bule cawang kalangi nan batangnya dijadikan tampe basanda. Selanjutnya ibu-ibu bundo kanduang limpape rumah nan gadang hiasan rumah sumara dalam nagari kok pai tampe babarito kok pulang tampe batanyo. Ada pulo generasi muda nan capek kaki ringan tangan, capek kaki indak manarong ringan tangan indak memacan. Yang berhormati kaum muslimin, kaum muslimat ikatan keluarga kapau Jabodetabek yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu semua, tadi sudah diperkenalkan oleh Ketua Ikatan Keluarga Kapau Jabodetabek, Bapak Pandu, bahwa saya adalah Doni Mukhlis SPD, gelarnya Malin Cahayu. Jadi karena orang awak dan Allah menikah, tentu ada gelar. Ya Bu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita perkenalan terlebih dahulu. Jadi saya adalah asli dari Sungai Dareh. Sungai Dareh, Kabupaten Dharmasraya. Kalau di Sungai Dareh itu yang terkenalnya adalah batu cincin. Ikunya apa? Jadi, kalau ada orang mau ngaku Sungai Dareh, ada enggak batu luminya? Itu buktinya. Jadi ambo saya dari Sungai Dareh, besar di Minangkabau, dan ke Jakarta itu ketika kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ciputat. Saya Bapak Ibu adalah kelahiran 1996. Mungkin sepantaran sama anak dari bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Jadi saya di sini tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu, tapi kita di sini sama-sama belajar, sama-sama saling mengingatkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu, bertatap muka. Bapak Ibu ketahuilah bahwa setiap langkah yang kita lakukan dari rumah kita, setiap putaran roda kendaraan yang kita gunakan, itu putaran pertama
bernilai pahala. Putaran kedua itu bernilai penggugur dosa. Putaran ketiga bernilai pahala. Putaran keempat penggugur dosa. Begitu seterusnya. Artinya apa? Semakin jauh kita menuju tempat ini, maka semakin besar pahala yang kita dapatkan dan semakin banyak Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Bahkan tidak hanya itu Bapak Ibu, seandainya jika ajal kita pun sampai sebelum kita pulang ke rumah dengan tujuan kita menghadiri kajian ini, maka kata Nabi Muhammad SAW, maka meninggalnya kita itu statusnya adalah syahid. Karena kita dalam perjalanan menghadiri kajian. Kita dalam perjalanan menuntut ilmu. Masya Allah, luar biasa. Jadi, kalau menurut saya, Bapak Ibu, hadirnya kita di sini adalah sebagai refreshing. Jadi mungkin orang di luar sana, refreshingnya itu mungkin ke pantai, ke tempat wisata, tapi setelah pulangnya itu tidak fresh. Tapi kalau dengan hadirnya kita di kajian ilmu, itu betul-betul menenangkan jiwa, menambah ilmu, tidak capek dan pulangnya jasmani kita sehat, rohani kita terisi insya Allah. Jadi semoga dengan hadirnya kita di sini, kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah, dan kita semua yang hadir di sini Allah ampuni dosa-dosanya dan berkumpul lagi di surganya Allah Azza wa Jalla. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga tetap tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, marilah kita senantiasa tidak lupa dalam satu hari itu bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan solawat yang kita rutinkan setiap hari, di akhirat nanti, Bapak Ibu, semoga kita benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Keluarga Kapau Jabodetabek, Bapak Pandu, bahwa pada bulan ini kita akan mengkaji, temanya adalah kemuliaan Rajab dan menyambut bulan suci Ramadan. Karena sama-sama kita ketahui Bapak Ibu, bahwa bertepatan dengan 1 Januari 2025 kemarin, itu pas juga dengan masuknya 1 Rajab 1446 Hijriah. Maka ada 2 pembahasan kita pokok yang utama kita bahas. Yang pertama, bagaimana kemuliaan Rajab, dan yang kedua nanti bagaimana pula persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan. Maka yang pertama, berbicara kemuliaan bulan Rajab, Bapak Ibu, ini landasan kajian kita pada pagi menuju siang ini adalah surat yang ke-9, surat At-Taubah ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi kata Allah Bapak Ibu, inna iddatasy syuhur, sesungguhnya bilangan bulan indallah, di sisi Allah,
fi kitabillah, yang telah Allah tetapkan, itu ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard. Dulu Allah tetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum Nabi Muhammad hijrah, bahkan sebelum turunnya Nabi Adam ke bumi, Allah sudah menetapkan bulan-bulan Hijriah. Lalu lanjutan ayatnya, minha arba'atun hurum. Dari yang 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Nah, sekarang kita lihat apa yang bulan Hijriah yang 12 itu. Mungkin ada dari kita yang hafal, tapi saya yakin banyak dari kita yang lupa bulan-bulan yang 12 itu. Kenapa? Karena kita dalam kesehariannya tidak menggunakan. Dalam keseharian kita, jadi terlupa. Tapi alangkah lebih baiknya karena kita sebagai umat Islam melihat kalender Masehinya bulan Januari, sekarang tanggal 12, kira-kira Hijriahnya tanggal berapa? Nah, karena tanggal 1 Januari bertepatan dengan 1 Rajab, sekarang alhamdulillah enak kita mengingatnya. Dan nanti Bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah untuk bulan Ramadan itu juga enak nanti mengingat tanggalnya. Kenapa? Karena kemungkinannya 1 Ramadan nanti akan jatuh pada tanggal 1 Maret. Kemungkinannya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dari 12 bulan itu. Bulan yang pertama adalah bulan Muharram. Yang kedua, bulan Safar. Yang ketiga adalah bulan Rabiul Awal. Yang keempat, Rabiul Akhir. Yang kelima, Jumadil Awal. Yang keenam, Jumadil Akhir. Yang ketujuh, nah inilah kita berada di dalamnya sekarang, yaitu bulan Rajab. Yang kedelapan, bulan Sya'ban. Yang kesembilan, bulan Ramadan. Yang ke-10, bulan Syawal. Yang ke-11, Zulqa'dah atau Zulqa'dah. Yang ke-12, Zulhijjah. Masya Allah, ini ibu-ibunya hafal semua Pak. Luar biasa, alhamdulillah. Nah, itu bulan-bulan Hijriah. Lalu lanjutan ayatnya tadi dikatakan, minha arba'atun hurum. Dari yang 12 bulan itu, Bapak-bapak, ibu-ibu, ada 4 bulan haram, kata Allah. Apa itu haram? Bulan haram itu artinya adalah bulan yang disucikan. Bulan haram artinya adalah bulan yang diagungkan. Bulan haram artinya adalah bulan yang dimuliakan. Apa yang 4 itu? Di Al-Quran tidak dijelaskan. Akan tetapi disebutkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya. Kata Nabi, 4 itu 3-nya mutawaliyat, berturut-turut bulan haram itu. Yaitu yang pertamanya adalah bulan yang ke-11, bulan Zulqa'dah. Yang keduanya adalah bulan yang ke-12, bulan Zulhijjah. Dan yang ketiganya adalah bulan pertama, yaitu bulan Muharram. Lalu yang keempat, yang terakhir ini terpisah sendiri, yaitu bulan Rajab, yang mana kita sekarang berada di dalamnya. Jadi bulan Rajab keutamaannya, kemuliaannya adalah bagian dari bulan-bulan haram. Bapak Ibu, zaman dahulu pada masa Nabi Muhammad SAW, bahkan sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ketika masuk bulan-bulan haram, itu orang-orang jahiliyah zaman dahulu itu menghargai, menghormati, menyucikan bulan-bulan haram tersebut.
Bagaimana caranya? Pada bulan haram tidak ada perselisihan. Pada bulan haram tidak ada pertikaian. Pada bulan haram mereka semuanya gencatan senjata. Tidak boleh ada pertumpahan darah. Tidak ada perperangan pada bulan haram. Termasuk di bulan Rajab. Begitulah orang-orang dahulu menghormati bulan haram. Bahkan sejahiliyah-jahiliyahnya orang dahulu pada bulan haram, pada bulan Rajab mereka tidak berselisih. Mereka tidak berperang. Mereka tidak melakukan perbuatan dosa. Nah, kita sebagai umat Islam maka seharusnya melakukan yang sebaliknya, yaitu apa? Kita memperbanyak melakukan amalan-amalan sunnah. Bapak Ibu, ketika zaman dahulu orang-orang jahiliyah tidak berselisih, tidak berperang, menghormati bulan haram, tapi berperangnya di luar bulan haram. Lalu kita sebagai umat Islam menghormati bulan haram, tidak berbuat dosa, tidak berbuat maksiat. Apakah di luar bulan haram kita melakukannya? Maksudnya bukan seperti itu. Akan tetapi, kata Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa ketika kita berselisih, ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat zolim, maksiat, perbuatan-perbuatan buruk lainnya di bulan haram, maka dosanya Allah lipat gandakan. Begitu juga sebaliknya, ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan di bulan haram, maka pahalanya berbeda dengan di luar bulan-bulan haram. Allah lipat gandakan pahalanya. Maka beruntunglah Bapak Ibu yang hadir pada kajian kita hari ini. Kenapa? Karena hadirnya kita hari ini dengan hadirnya kita pada bulan lalu, itu nilai pahalanya berbeda. Kenapa? Karena hari ini bertepatan dengan bulan haram, yaitu bulan Rajab. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, selain tentunya tidak meninggalkan amalan-amalan yang wajib, kita perbanyak amalan-amalan yang sunnah. Dan poin pentingnya juga Bapak Ibu, bulan Rajab ini juga disebut sebagai bulan persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Maka mulailah melakukan amalan-amalan sunnah sebagai persiapan. Selain pahalanya Allah lipat gandakan, juga kita mempersiapkan diri kita menyambut bulan yang paling mulia, Sayyidus Syuhur, yaitu bulan Ramadan. Apa contohnya? Misalkan kita mulai kembali membuka mushaf Al-Quran kita. Mulai kembali merutinkan tilawah Al-Quran kita. Kalau tilawahnya sudah rutin, mulai kita memahami maknanya. Kita tingkatkan terus amal ibadah kita. Atau kita memperbanyak puasa sunnah. Puasa Senin, Kamis. Puasa 3 hari di setiap bulan, Ayyamul Bid. Atau kalau bisa, lebih tinggi lagi, yaitu puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari berbuka, besoknya puasa lagi, berbuka, begitu seterusnya. Kita maksimalkan ibadah sunnah kita sesuai dengan kemampuan kita. Dan yang jauh lebih pentingnya adalah kita mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang bisa menimbulkan dosa. Apakah itu perkataan kita, apakah itu hati kita, apakah itu perbuatan kita. Mulai kita tinggalkan hal-hal yang bisa menimbulkan perbuatan dosa. Apakah ada riya, ada sombong, ada dendam, ya ada zolim yang pernah mungkin tidak sengaja kita lakukan, kita perbaiki. Karena ulama mengatakan
bahwa seseorang jika hari ini sama saja dengan hari sebelumnya, itu adalah orang yang merugi. Atau bahkan hari ininya lebih buruk dari hari sebelumnya, maka dikatakan dia adalah orang yang celaka, orang yang dilaknat. Maka jadilah kita hamba-hamba Allah yang berusaha hari ininya menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Harapannya semoga dengan kita menghadiri kajian ini, mengingat-ingat lagi apa yang harus kita lakukan, semoga menjadi lebih baik ke depannya. Bapak Ibu, itu yang pertama. Bagaimana keutamaan dan kemuliaan bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan haram, di mana segala dosa Allah lipat gandakan dan segala kebaikan juga Allah lipat gandakan. Dan juga bulan Rajab adalah bulan persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Dan yang lainnya, banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Rajab ini. Yang paling terkenal, yang paling masyhur di bulan Rajab adalah Nabi kita Muhammad SAW. Allah berangkatkan Isra dan Mi'raj, menjemput kewajiban sholat 5 waktu. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Bu, saya ingin berbagi cerita. Dulu saya mannya itu di Kota Baru Padang Panjang. Itu ketika sekolah di sana, dulu pernah naik gunung Marapi. Lalu pernah juga naik ke gunung Singgalang setelah lulus. Lalu pernah juga naik ke Gunung Talang di Solo. Jadi saya dulu ketika mahasiswa juga, ketika kuliah di UIN, itu suka naik gunung. Nah, tentunya sebelum naik gunung itu kita butuh persiapan. Saya dulu pernah membawa teman-teman saya, Bu, 10 orang naik ke Gunung Gede Pangrango. 10 orang. Yang harusnya 2 hari 1 malam, itu kita berangkat sampai turun lagi, itu jadinya 5 hari 4 malam, Pak. Jadi nggak nyasar, kita sesuai jalur, tapi apa yang terjadi? Ada yang baru naik, udah capek. Jalan 5 menit, berhentinya 20 menit. Lalu bahkan ada yang kakinya keseleo. Karena kita 10 orang, berhenti 1, semuanya berhenti. Bahkan ada yang kena hipotermia, kedinginan. Ya, ada yang punggungnya cedera karena tas carrier-nya itu terlalu berat. Akhirnya kita menyesuaikan. Itu kenapa seperti itu terjadi? Karena persiapan yang kurang. Tidak ada persiapan, tidak ada latihan fisik, tidak ada pemanasan. Ya harusnya sebelum kita naik gunung, ya mungkin kita rutinkan jogging atau minimal jalan, fisiknya dilatih seperti itu. Nah, itu adalah contoh ibu-ibu ketika kita akan memasuki bulan Ramadan. Kalau tidak kita latih, tidak kita siapkan dari sekarang, mungkin di awal Ramadan kita bisa semangat. Ya, karena teman-teman saya itu baru mulai nanjak itu semangat semuanya. Tapi nggak lama setelah itu udah capek, udah ngos-ngosan, udah nggak kuat, udah minta berhenti. Nah, jangan hal seperti itu terjadi pada kita ketika memasuki bulan Ramadan. Jadi butuh latihan, butuh pemanasan, butuh persiapan. Makanya tadi saya menghimbau kita untuk buka lagi Al-Qur'annya, mulai lagi tadarusnya, mulai lagi puasa sunnahnya, mulai lagi sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud,
sholat qobliyah, ba'diyah, rawatibnya kita rutinkan lagi. Sedekahnya mungkin mulai kita perbaharui lagi sesuai dengan kemampuan kita. Sehingga datangnya bulan Ramadan, puncaknya kemuliaan, kita panen pahala, kita sudah siap tanpa ada cedera, tanpa ada kelelahan, tanpa ada putus asa, sehingga stabil semangat kita beribadah dari awal sampai akhir. Karena kebanyakannya Bapak Ibu, ketika sudah masuk bulan Ramadan, semuanya semangat. Maksimal paling lama itu 10 hari pertama. 10 hari berikutnya, safnya maju. Ya, sampai 10 hari berikutnya lagi yang terakhir. Semakin sedikit. Nah, makanya dengan kita hadir di sini, saya mengingatkan kita bersama, mari kita mempersiapkan diri. Kenapa? Karena landasan dari bulan suci Ramadan berpuasa itu, sebagaimana yang ayatnya kita sudah familiar, yaitu surat 2, surat Al-Baqarah ayat 183. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi akhir ayatnya itu la'allakum tattaqun. Tujuan dari kita beribadah di bulan puasa itu menjadi orang yang bertakwa. Dan nanti ketika Ramadan selesai, harapannya apa? Ketika memasuki 1 Syawal, itu kita kembali fitri, kembali suci, seperti bayi yang baru dilahirkan. Nah, karena temanya kita mempersiapkan bulan suci Ramadan, saya ingin mengingatkan kita semua, termasuk khususnya diri saya, Bapak Ibu. Apa itu? Banyak orang yang mengira ketika 1 Syawal itu semuanya kembali suci. Ketika sholat Idul Fitri, semuanya bersih tanpa dosa, seperti bayi yang baru dilahirkan. Nah, ini perlu kita luruskan, Bapak Ibu. Tidak semua orang yang berakhir Ramadan, dia bersih, suci, seperti bayi yang baru dilahirkan. Tidak semua orang yang sholat Idul Fitri itu suci, tanpa noda, tanpa dosa. Tapi bisa tidak kita mendapatkan predikat suci itu? Apalagi ya, yang hadir semuanya di sini adalah usianya jauh di atas saya. Artinya apa? Kemungkinan besar semakin lama kita hidup, peluang berbuat dosanya semakin banyak. Ya, Bapak Ibu. Nah, harapannya semoga dengan nanti kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, kita bisa mendapatkan predikat suci dan predikat takwa tadi. Bagaimana caranya? Nah, ini yang perlu kita siapkan dari sekarang. Perlu kita latih. Nabi Muhammad SAW menjelaskan di dalam hadisnya. Ada 3 hadis, Bapak Ibu, yang ketiga-tiganya ini hadisnya mirip. Tapi isinya itu berbeda. Apa itu hadisnya? Yang pertama kata Nabi, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man soma, siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pertimbangan ilmu. Nah, itu kata kuncinya. Jadi kita beribadah itu, Bapak Ibu, harus dengan iman. Dan yang tak kalah pentingnya harus dengan ilmu. Jadi jangan sampai ibadah orang, ibadah awak, puasa orang, puasa awak. Tapi tahu-taunya awak melakukan yang salah, melakukan yang batal puasa, atau melakukan hal-hal yang menghabiskan pahala puasa. Jadi kata Nabi, man soma Ramadana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan ilmu, beribadahnya dengan ilmu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu.
Nah, itu yang pertama. Orang yang akan mendapatkan predikat suci itu nanti ketika 1 Syawal, ketika sholat Idul Fitri, kembali suci adalah orang yang puasanya itu betul-betul menahan dirinya, tidak hanya dari haus dan lapar, tapi juga dari segala sesuatu yang bernilai dosa. Itu nggak bisa instan, ibu-ibu, bapak-bapak. Tiba-tiba kita puasa di bulan Ramadan, tapi kebiasaan sehari-harinya mungkin ya tanpa sadar membicarakan orang, tanpa sadar gampang ria, tanpa sadar ya kita menyakiti orang lain dan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Oleh karena itu pentingnya tadi kita butuh latihan dari sekarang. Kita mulai puasa-puasa sunnah untuk supaya nanti ketika bulan suci Ramadan sudah tidak ada cacatnya, tidak ada remedialnya, tidak ada minus-minusnya. Apalagi bagi ibu-ibu yang masih mungkin ada hutang puasanya. Nah, oleh karena itu waktunya semakin dekat. Jadi hutang puasa itu ibu-ibu tidak boleh melewati antara Ramadan ke Ramadan. Harus dibayar selesai. Tapi kalau orang yang hamil, orang yang menyusui, gimana cara membayarnya? Kalau tidak mampu, maka bayar fidyah. Tapi kalau yang mampu, itu lebih utama. Mengganti puasa dengan berpuasa. Seperti itu. Ya, jadi harapannya di bulan Rajab, di bulan Syawal, kita melatih itu. Supaya nanti di bulan Ramadan, puasa kita itu benar. Kita betul-betul puasanya sesuai dengan niatnya, yaitu menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu hadis yang pertama. Yang akan menjadikan orang itu kembali suci. Artinya, kalau ada orang di bulan puasa, tapi puasanya puasa balik papan, nah, itu tidak akan mendapatkan predikat fitri, ya, atau puasanya kerjanya menzolimi orang. Dia puasa tapi kerjanya ghibah, gunjing, fitnah, itu tidak akan mendapatkan fitri. Karena kata Nabi, yang Allah ampuni dosa-dosanya itu adalah orang yang berpuasa dengan penuh keimanan dan didasarkan ilmu pengetahuan, ilmu agama yang betul. Yang kedua, kata Nabi adalah man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang pertama tadi man soma, yang kedua adalah man qoma. Artinya apa? Artinya man qoma, siapa saja yang mendirikan, yang mengisi hari-hari di bulan Ramadan. Man qoma itu lebih tepatnya malam hari. Siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan? Tapi terdengar, Bu? Ya, sambil menunggu mic kita lanjutkan ya. Nah, jadi hadis yang kedua ini, kata Nabi adalah, siapa yang menghidupkan malam-malam, yang mendirikan malam-malam bulan Ramadan, dengan penuh keimanan dan ilmu, Allah ampuni dosa-dosanya yang berlalu. Artinya apa? Artinya orang yang senantiasa melaksanakan sholat tarawih, sholat witir, tadarus, ya, diisi malam-malamnya dengan beribadah. Nah, itulah adalah orang-orang yang mendapatkan predikat fitri dan takwa nantinya ketika Ramadan selesai. Itulah orang-orang yang berhasil. Jadi bukan berarti ya orang yang malamnya habis atau bukber, habis itu ke mall, sholatnya jadi lupa dan segala macam, bukan orang-orang seperti itu. Kata Nabi adalah orang yang menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Nah, itu mulai kita latih dari sekarang, mulai kita siapkan. Ya, mungkin tidurnya mulai kita sedikitkan. Ya, tidur lebih cepat, bangun lebih awal. Untuk qiyamul lail, sholat tahajud di sepertiga malam terakhir. Karena malamnya juga nanti
sepertiga malam terakhir kita ada ibadah lagi yang tak kalah pentingnya, yaitu adalah ibadah makan sahur. Ya, itu pahalanya mendekati wajib, Bapak Ibu. Makan sahur itu sangat disunnahkan, sunnah muakkad, sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Dan hadis yang ketiga, kata Nabi, orang yang benar-benar dapat takwa dan mendapatkan fitri nanti di bulan suci Ramadan ketika sudah berakhir memasuki bulan Syawal Idul Fitri adalah hadisnya, man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Apa artinya? Orang yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Malam-malam 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan itu mendapatkan ampunan pahala dari Allah yang sebelum-sebelumnya. Sebanyak apapun dosa kita, ketika kita melakukan itu, maka insya Allah dengan penuh keimanan dan ilmu, Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Jadi itu 3 indikator orang yang akan mendapatkan ampunan, orang yang akan lahir kembali seperti bayi, dosanya tidak ada, mendapatkan predikat fitri dan predikat takwa di sisi Allah ketika melakukan yang 3 tadi di bulan suci Ramadan. Saya ulangi, yang pertama dari puasa. Puasanya betul-betul menahan diri. Yang kedua adalah menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Dan yang ketiga, memaksimalkan di 10 malam terakhir. Kalau bisa kita i'tikaf, berdiam diri di masjid, memperbanyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan, apakah sholat sunnah, zikir, baca Al-Quran, dan yang lain-lainnya. Nah, itulah yang nanti harapannya bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan. Lalu menjelang bulan Ramadan ini apa yang perlu kita lakukan? Itu tadi, kita persiapkan diri kita, Bapak Ibu. Ilmunya kita bekali dan amalnya kita latih. Supaya nanti ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita sudah pede. Seperti tadi naik gunung tadi, Bu. Ketika udah latihan, bekal udah cukup, naik gunung. Kalau targetnya 2 hari 1 malam, ya 2 hari 1 malam. Berhasil seperti itu. Nah, terakhir harapannya dengan kita memperbaiki hubungan kita hablum minallah, maka nanti juga hablum minannasnya juga baik. Karena Bapak Ibu, puncak atau buah dari ibadah yang betul adalah akhlak yang baik. Seperti itu. Jadi jika hablum minallahnya bagus, maka hablum minannasnya insya Allah akan terjaga, akan baik. Jadi saya teringat satu hadis, ini hadis yang mungkin gampang diucapkan, tapi butuh usaha untuk menerapkannya. Dan jika kita mampu melakukannya, kita akan mendapatkan predikat mulia di sisi Allah. Apa itu? Kata Nabi Muhammad SAW, salah satu min makarimil akhlak. Ada 3 perbuatan yang mencerminkan kemuliaan akhlak dari diri seseorang. Apa itu? Yang pertama, antuk tia amman haromaka. Memberi orang yang kikir kepada kita. Jadi kalau tetangga, Bu, ngasih lauk, lalu kita balas lagi besoknya ngasih lauk, itu wajar. Itu normal. Malah harusnya begitu. Ada timbal balik. Tapi ini ada orang ketika kita minta tolong, padahal dia mampu membantu kita, tapi dia nggak mau, pelit, kikir, cekeh. Tapi kita mampu tetap berbuat baik kepadanya, maka ini nilainya sangat mulia di sisi Allah. Antuk dia aman haromaka. Tetap memberi, tetap
berbuat baik kepada orang yang kikir kepada kita. Harapannya Bu, dengan amalan-amalan yang kita maksimalkan mulai dari bulan Rajab, Sya'ban dan puncaknya Ramadan nanti, kita memiliki jiwa seperti ini. Karena ini nggak gampang. Butuh latihan, butuh ibadah yang betul. Muncullah buahnya akhlak yang mulia. Yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW adalah anta'fuwa amman zolamaka. Kamu mampu memaafkan orang yang zolim kepadamu. Jadi kalau ada misalkan mau masuk bulan Ramadan atau ketika Lebaran, mohon maaf lahir batin, saling memaafkan, itu normal. Kita memaafkan orang yang minta maaf kepada kita minta maaf kepada orang lain, itu normal. Tapi Bapak Ibu, jika kita mampu memaafkan terlebih dahulu orang yang zolim kepada kita, itu nilainya, kemuliaannya luar biasa di sisi Allah. Sekalipun dia nggak berubah-ubah, tapi kita senantiasa memaafkannya, karena kita udah tahu karakternya memang seperti itu. Karakternya memang suka zolim. Maka tugas kita ketika kita mampu memahami dia, kita maafkan perilakunya, maka diri kita tidak akan pernah hina, tidak akan pernah rendah di mata Allah. Justru mulia ketika kita memaafkan orang yang menzolimi kita. Itu buah dari ibadah yang betul. Dan yang terakhir, yang ketiga kata Nabi adalah antusila amman kotoaka, yaitu kamu memulai menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskannya. Kalau kita silaturahim Bu, atau orang silaturahim tempat kita lalu kita balas, itu normal, itu wajar. Tapi ketika kita jalan, ada orang itu dia menghindar, cari jalan yang lain. Dia memutuskan silaturahim. Kita mungkin tidak salah, tapi dia selalu menghindar dari kita. Kata Nabi, siapa yang memulai menjalin komunikasi, maka di sisi Allah kedudukannya sangat mulia. Dan yang tiga itu akan bisa dilakukan jika ibadahnya sudah betul. Hablum minallahnya sudah baik, maka hablum minannasnya tidak akan bermasalah. Maka harapannya dengan kita mulai latihan ibadah maksimal, kita tingkatkan di bulan Rajab, Sya'ban sampai puncaknya di bulan Ramadan, kita memiliki tiga akhlak ini. Kita mampu memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita terlebih dahulu. Kita mampu selalu memberi ketika kita bisa kepada orang yang mungkin kikir, pelit, tidak pernah membantu kita. Dan kita mampu memulai menjalin silaturahim. Mungkin ada selama ini komunikasi yang tidak baik, silaturahim yang terputus. Dengan ibadah kita yang menyucikan hati, kita akan mampu, kita akan berani, kita akan mau memulai menjalin komunikasi tersebut kepada orang yang mungkin dia tidak akan pernah mau menjalin kepada kita. Yang Allah lihat itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, bukan hasilnya, tapi bagaimana keinginan hati. Sekalipun kita sudah memulai menjalin silaturahim, sekalipun dia belum mau selalu menghindar, jangan pernah berhenti. Bahkan jangan sekali-kali benci dia. Tetaplah berusaha semaksimal mungkin. Yang Allah nilai itu bagaimana usaha kita, bukan hasilnya yang Allah lihat. Mungkin Bapak Ibu itu dulu kajian kita pada siang hari ini, pas 45 menit. Selanjutnya mungkin setelah ini jika ada yang mau didiskusikan, jika ada yang mau ditanyakan, jika bisa saya jawab, saya akan bantu jawab. Tapi kalau saya tidak bisa jawab, nah ini akan saya jadikan PR. Karena di sini ya saya masih belajar, masih banyak yang harus dipelajari. Sekian dulu Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Silakan.